Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat insyaallah melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Bahasa Arab 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita, Nabi terakhir kita, Nabi besar kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba melanjutkan, kita akan mencoba melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Bahasa Arab 2 dengan tema kita pada hari ini adalah ayat etika dan perilaku ekonomi Islam. Langsung saja, ada beberapa ayat yang saya ambil di sini untuk membahas tentang ayat etika dan perilaku ekonomi Islam. Ada surat Al-Baqarah ayat 208, Al-Isra ayat 35, Al-Baqarah ayat 282, Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, Al-Insyirah ayat 7, Al-Maidah ayat 90. Tapi kalau tidak salah yang Al-Baqarah ini sudah kita bahas kemarin ya. Bukan kita bahas, sudah menjadi buat ujian kalau tidak salah. Karena ayat surat Al-Baqarah 282 ini termasuk surat Dain. Surat hutang yang panjang itu, yang ayat terpanjang. Ini ada surat Al-Baqarah, langsung masuk pertama 208. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya apa? Baik perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku sosial dan segala macam harus dikaitkan dengan yang namanya Islam. Semua bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi semua perilaku apapun itu yang kita lakukan dalam muamalah harus dikaitkan dengan yang namanya Islam. Di sini ada perbedaan antara ekonomi yang bukan Islam dan ekonomi Islam. Otomatis kita dari orang umat Islam yang beragama Islam harus lebih memilih jalan yang telah Allah sediakan untuk kita, yaitu bermuamalah dalam ekonomi syariah. Kemudian lanjut ke mufradatnya. Pertama ada ya ayyuha, seperti biasa ini adalah kata sapaan untuk orang banyak, untuk banyak orang. Seperti yang dikatakan teman kita kemarin, ya ayyuha ini untuk mudzakkar.
Sedangkan ya ayyatuha itu untuk muannas. Tapi karena ini Al-Qur'an diturunkan untuk keseluruhan, jadi disatukan saja ya ayyuha ini untuk baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Walaupun asalnya ya ayyuha ini untuk mudzakkar saja, sedangkan untuk muannas ya ayyatuha seperti itu. Kemudian ada alladzina. Alladzina ini jamak ya seperti biasa, jamak dari alladzi. Alladzi itu mufrad, alladzina jamak. Amanu, amanu artinya mereka telah beriman atau mereka beriman karena ini masa lampau. Amanu sendiri dari kata amana yu'minu. Amana fi'lul madhi, yu'minu fi'lul mudhari. Jadi amanu ini fi'lul madhi untuk jamak banyak orang. Kemudian ada udkhulu. Udkhulu ini fi'lul amr dari kata dakhala yadkhulu. Udkhulu, tapi ini fi'lul amr untuk jamak banyak orang. Masuklah kamu atau kalian. Fi harfu jar yang artinya di dalam. Silmi. Silmi ini dari kata aslama yuslimu yang artinya memeluk agama Islam. Kafah ini artinya keseluruhan. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu ikuti. Tattabi'u. Tattabi'u ini fi'lul mudhari' dari kata ittaba'a yattabi'u. Ittaba'a itu fi'lul madhi, yattabi'u fi'lul mudhari'. Khutuwat. Khutuwat ini jamak dari khutwah. Khutwah itu langkah, kalau khutuwat langkah-langkah. Syaitan artinya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sesungguhnya ia, hu-nya di sini domir balik ke syaitan. Lakum bagimu, aduwun itu musuh, mubin itu nyata. Mubin itu dari kata bayana yubayinu, nyata, jelas, terang dan sebagainya. Kemudian masuk surat yang kedua ada Al-Isra ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang kurang lebih artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari sini juga merupakan perilaku ekonomi ya. Menyempurnakan takaran, menimbang dengan benar, itu juga etika dari perilaku ekonomi Islam. Karena di dalam ekonomi Islam sendiri, orang yang tidak menakar takaran dengan adil akan disiksa. Nanti akan ada ayat selanjutnya di surat Al-Mutaffifin ya. Wailul lil mutaffifin dan sebagainya. Jadi dalam ekonomi Islam tidak ada yang namanya curang, yang namanya menipu dan lain sebagainya. Ini juga salah satu dari prinsip ekonomi, tidak adanya kecurangan dalam transaksi jual beli ataupun dalam transaksi lainnya. Lanjut ke mufradatnya, pertama ada wa'aufu. Wa'aufu, wa itu dan, aufu itu fi'lul amr, kata perintah dari kata wafa yafi yang artinya takaran. Afwan atau sempurnakan, sempurnakanlah atau penuhilah. Wa'aufu itu sendiri fi'lul amr ya, dari wafa yafi. Jadi ini fi'il amr untuk jamak banyak orang. Al-kail, al-kail itu dari kata kayyala yukayyilu atau kala yakilu artinya takaran. Idza apabila, kiltum, kiltum ini dari kata kala yakilu
atau dalam bahasa lainnya kayyala yukayyilu, artinya sama, menakar juga. Tapi kiltum di sini dia jadinya fi'il madi. Apabila kamu telah menakar, dari kata kala yakilu, kala kiltum. Wazinu ini fi'il amr juga, dan timbanglah, dari kata wazana yuwazinu atau tawazana yatawazanu, dan timbanglah. Ini jamak, fi'il amr jamak untuk banyak orang. Bil kistos, bil kistosi, itu artinya adil, dengan adil maksudnya. Atau bahasa lainnya kustosun juga bisa, kistosun juga bisa, yang artinya adil, dari kata kis. Kemudian al mustaqim itu dari kata istaqoma yastaqimu, lurus atau benar. Jadi mustaqim itu maksudnya dari istaqoma yastaqimu. Kemudian ada zalika, demikian itu, khair itu lebih baik atau baik juga, utama. Wa ahsanu ini lebih baik artinya, dan lebih baik, sama seperti akbar, asghar, atau atyab dan lain sebagainya. Ada kata ahsana yuhsinu atau hasuna yahsunu, lebih baik. Takwila, artinya kesudahan atau akibat, dari kata awwala yu'awwilu, takwila. Kemudian lanjut surat yang ketiga ya. Tadi ada surat Al-Baqarah 282 ya pada saya. Itu kita skip karena memang sudah kita bahas waktu ujian UTS kemarin, kalau UTS atau UAS kemarin. Terus ada Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang kurang lebih artinya kecelakaan atau celakalah besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menakar takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Maksudnya di sini dipenuhi, dilebih-lebihkan ya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Jadi Allah juga mengancam kepada orang-orang yang berdagang ataupun bermuamalah yang di situ ada takaran atau timbangan secara tidak adil. Allah akan mencelakakan mereka bagi orang-orang yang curang. Ini pun juga termasuk dari salah satu etika dari perilaku ekonomi Islam. Lanjut ke mufradatnya, pertama ada wail. Wail itu celaka atau kemalangan, bisa juga kebinasaan, kehancuran, keruntuhan, kekalahan. Jadi kalau tidak salah ada yang namanya neraka di akhirat, nanti ada neraka wail ya. Lil mutaffifin, lam di sini kepemilikan, li bagi atau untuk, mutaffifin orang-orang yang curang, banyak, dari kata mutaffifun. Mutaffifun satu orang yang curang, kalau mutaffifin banyak orang. Alladzina jamak dari alladzi, idza apabila, iktalu ini menakar, dari kata kala yakilu atau kayyala yukayilu, sama seperti yang di atas tadi. Ala, atas, yaitu harfu jar, ini ala harfu jar. Ala nasi jamak dari insan, anas jamak dari insan. Yastaufun mereka minta dipenuhi. Yastaufun dari kata istaufa yastaufi, berarti yastaufun ini fi'lul mudhari' dari istaufa yastaufi.
Istaufa fi'lul istaufa itu fi'lul madhi, yastaufi itu fi'lul mudhari. Yastaufun berarti fi'lul mudhari untuk jamak banyak orang. Wa idza, dan apabila kaluhum, mereka menakar, dari kata kala yakilu atau kayala yukayilu dalam bahasa Arab lainnya. Kaluhum berarti jatuhnya ini fi'lul madhi dari kata kala yakilu, fi'lul madhi. Atau wazanuhum, wazanuhum juga ini fi'lul madhi dari kata wazana yazinu atau roza yaruzu, ini sama nih bahasa Arab lainnya. Atau mereka menimbang, jadi wazanuhum itu fi'lul madhi, fi'lul madhi dari kata wazana yazinu untuk jamak banyak orang. Yukhsirun, yukhsirun berarti artinya mengurangi, dari kata khasira yakhsuru, berarti ini fi'lul madhi, fi'lul mudhari untuk jamak banyak orang. Kemudian ada surat Al-Insyirah ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza faraghta fansab. Fa'idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dari sini pun ini ada sangkut pautnya dengan etika atau perilaku ekonomi dalam Islam. Jadi yang namanya dalam ekonomi Islam tidak ada tuh yang namanya menyia-nyiakan waktu. Jadi kalau dalam bahasa ekonominya itu ada namanya economic value of time. Economic value of time. Dan kita tidak menganut namanya time value of money. Tapi di ekonomi Islam economic value of time. Yang mempunyai harga itu adalah waktu. Jadi waktu itulah ekonomi kita. Tapi kalau di ekonomi konvensional beda, time value of money. Ada namanya nilai waktu uang. Jadi kalau di konvensional ada uang sekarang itu lebih baik daripada uang yang akan datang, kan seperti itu kalau ekonomi konvensional. Produknya faida, dan apabila, maka apabila farokta dari kata fariwa yafrugu, berarti farokta berarti fi'il madhi dari kata fariwa yafrugu atau farogo yafrugu, kamu telah selesai atau luang, lenggang, waktunya lenggang, fangsob, maka kerja keraslah kamu, dari kata nasobun. Nasobun itu kerja keras ya. Maka bekerja keraslah kamu. Kemudian ada surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini juga larangan Allah dalam etika ekonomi Islam atau perilaku ekonomi Islam. Kita tidak boleh berjudi di sini. Minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, karena ini perbuatan termasuk perbuatan setan. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pasti di dalamnya pasti nanti ada yang terzolimi ataupun yang menzolimi, kan? Berjudi itu ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah pasti terzolimi, yang menang pasti menzolimi, kan seperti itu. Mengundi nasib juga
taruhan dan lain sebagainya. Ayatnya pertama ada ya ayyuha sama sapaan seperti yang biasa untuk orang banyak, untuk muzakkar. Alladzina jamak dari alladzi amanu yang telah beriman, dari kata amana yu'minu, amana fi'il madhi, yu'minu fi'il mudhari', amanu fi'il madhi lampau banyak untuk banyak orang. Innama sesungguhnya, hanyalah, innama inna ditambah ma ya, sesungguhnya hanya al-khamr, khamr minuman keras, wal maisir itu judi, wal ansab itu berhala, wal azlam itu mengundi nasib dengan anak panah, rijsun ini perbuatan keji atau perbuatan kotor juga, min harfu jar yang artinya dari, amali itu perbuatan dari kata amila ya'malu, amalun. Asyaiton, syaitan artinya fastanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu. Fastanibuhu ini fi'il amr dari kata istanaba yajtanibu. Ijtanaba fi'il madhi, kemudian yajtanibu itu fi'il mudhari. Fastanibu maka ini fi'il amr dari kata ijtanaba yajtanibu. Ijtanib kalau fi'il amr untuk satu orangnya, kalau banyak orang ijtanibu, hu-nya kembali ke amalan-amalan tadi. La'allakum tuflihun, agar kamu, tuflihun itu agar kamu beruntung. Tuflihun itu dari kata aflaha yuflihu. Aflaha fi'il madhi, yuflihu fi'il mudhari'. Sedangkan tuflihun fi'il mudhari' jamak untuk banyak orang. Terus ada surat Al-Jumu'ah ya, ada ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini juga merupakan salah satu etika dari perilaku ekonomi. Ekonomi tetap berjalan walaupun sholat Jumat tetap berjalan, walaupun ekonomi, walaupun pada hari itu kita sedang melakukan perilaku ekonomi seperti itu. Jadi intinya ada masanya berjualan, ada masanya untuk beribadah kan seperti itu. Muamalah dengan ibadah, muamalah bisa di-cut ketika datang waktunya sholat Jumat. Kemudian ada mufradatnya seperti biasa. Ya ayyuha sama seperti sapaan untuk orang banyak, muzakkar. Alladzina jamak dari alladzi, amanu fil madhi yang untuk jamak banyak orang dari kata amana yu'minu. Idza apabila nudia. Nudia ini dipanggil atau diseru. Ini dari kata nadau atau nada, atau bahasa lainnya mad'u musamma. Lissolah untuk menunaikan sholat, dipanggil atau disuruh untuk menunaikan sholat. Min yaumil jum'ah dari hari Jumat. Min itu harfu jar, yaum artinya hari, Jum'ah hari Jumat. Fas'au maka bersegeralah atau berjalanlah kamu. Fas'au itu fi'il amr dari kata sa'a yas'a. Fas'au berarti fi'il amrnya dari kata sa'a yas'a, kata perintah. Ila zikri, ila harfu jar yang artinya kepada atau untuk, zikr. Ila zikri dari kata zakara yadhkuru, mengingat. Jadi zikr di sini masdar dari zakara yadhkuru, mengingat. Bersegeralah kamu untuk mengingat
Allah, ingat Allah. Wadaru ini bahasa Al-Quran biasanya nih. Dari kata zaru atau zar, tinggalkanlah. Fadaruhu. Al-bay'. Al-bay' ini jual beli, perdagangan. Dari kata ba'a yabi'u, membeli artinya. Al-bay' berarti jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum demikian itu untuk kalian lebih baik, khair lakum bagimu, in jika kuntum kamu adalah ta'lamun. Ta'lamun dari kata alima ya'lamu. Jadi ta'lamun ini fi'lul mudhari', jamak untuk banyak orang dari kata alima ya'lamu. Alima fi'lul madhi, ya'lamu fi'lul mudhari' yang artinya mengetahui. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan materi dan lain sebagainya. Kepada Allah ana mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya langsung ke grup saja ya, grup WhatsApp. Minni ila hada wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.